Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Revita Ulfia Putri, kelas MNJ 21 Gabungan, NPM 2141165. Saya akan menjelaskan tentang analisis pasar online di lingkungan mikro. Analisis situasi. Analisis situasi adalah alat penting dalam pengambilan keputusan yang efektif. Ini membantu orang dan organisasi untuk lebih memahami konteks dan faktor yang memengaruhi situasi mereka, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan solusi yang lebih tepat. Beberapa faktor dalam analisis situasi. 1. Tentukan tujuan. Tujuan yang ingin kita capai melalui pemasaran digital seperti meningkatkan penjualan, kesadaran merek, atau interaksi pelanggan. Yang kedua ada analisis SWOT. Analisis SWOT pemasaran digital adalah alat yang berguna untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam konteks pemasaran digital. Ini membantu kita merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga ada analisis tren pasar. Analisis tren pasar adalah proses pemantauan pengumpulan data dan evaluasi tren yang memengaruhi pasar suatu industri atau produk tertentu. Yang keempat, ada konteks media sosial. Konteks media sosial adalah sebuah informasi yang dibagikan secara platform media sosial untuk berinteraksi dengan audiens. Yang kelima, ada tinjauan kinerja. Langkah penting dalam mengevaluasi efektivitas upaya pemasaran digital karena melibatkan analisis metrik yang relevan untuk memahami sejauh mana strategi pemasaran digital berhasil mencapai tujuan. Lingkungan pasar digital. Lingkungan pasar digital mengacu pada konteks dan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku dan tren di dunia digital, terutama dalam konteks bisnis dan pemasaran. Lingkungan akan terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Lingkungan pasar digital yang dinamis memerlukan bisnis untuk selalu beradaptasi dan merespon perubahan ini untuk tetap kompetitif dan relevan. Memahami pelanggan. Memahami pelanggan adalah kunci kesuksesan dalam pemasaran digital. Memungkinkan untuk menghadirkan konten yang lebih relevan, menyediakan pengalaman yang lebih baik, dan membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan. Berikut cara memahami pelanggan. 1. Kenali pelanggan. 2. Mengetahui keinginan pelanggan. 3. Berikan pilihan. Pilihan konsumen dan pengaruh digital. Pilihan konsumen merupakan dasar untuk mengetahui bagaimana konsumen memilih atau membuat keputusan barang atau jasa yang akan dibeli. Dengan banyak pilihan, maka konsumen akan tertarik. Namun saat ini orang dimudahkan dengan cara pembelian secara online. Orang tidak harus pergi ke toko baju untuk memilih-milih baju, tetapi cukup dengan memesan lewat online, kemudian beberapa saat pesanan akan dikirim. Perilaku konsumen saat ini dengan dulu sudah mengalami perubahan. Karakteristik pelanggan. Pelanggan memiliki karakteristiknya masing-masing. Terdapat 6 karakteristik pelanggan, yaitu pelanggan baru, potensial, impulsif, hemat, loyalitas, dan pelanggan yang berkembang. Pesaing. Pesaing biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pemain pasar lainnya, menentukan posisi perusahaan kita dalam kaitannya dengan mereka, dan menyoroti kesenjangan serta memperkirakan potensi untuk mengisinya. Pemasok. Pemasok disebut juga sebagai supplier, bertugas untuk membuat sumber daya yang diperlukan oleh suatu bisnis atau menjual layanan jasa kepada pelanggan. Struktur saluran baru. Menentukan saluran pasar digital yang akan digunakan untuk kampanye pemasaran Anda. Ini adalah platform tempat orang-orang menghabiskan sebagian besar waktunya. Jadi pilihlah saluran yang paling sesuai dengan merek, pemirsa, anggaran, dan sasaran. Menentukan saluran pemasaran digital yang tepat dapat menghasilkan return on investment (ROI) terbaik. Setelah memilih saluran pemasaran, buat strategi konten berdasarkan tujuan, anggaran, dan target audiens. Kita tidak harus fokus pada banyak saluran untuk menyampaikan pesan
dan tidak semua platform populer cocok untuk merek. Model bisnis digital untuk e-commerce. Pilih model bisnis yang sesuai dengan tujuan dan visi bisnis. Beberapa bisnis e-commerce juga menggabungkan beberapa model ini untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Model bisnis digital untuk e-commerce dapat sangat bervariasi seperti sebagai berikut. Yang pertama ada marketplace. Marketplace ini sebagai pemilik platform dan kita mengizinkan penjual pihak ketiga untuk menjual produk mereka di situs web kita dan mendapatkan komisi atas setiap penjualan yang dilakukan melalui platform. Yang kedua ada affiliate marketing. Kita dapat memperoleh komisi dan mempromosikan produk atau layanan dari pihak ketiga di situs web dan mendapatkan penghasilan berdasarkan penjualan yang dihasilkan melalui tautan afiliasi. Yang ketiga ada dropshipping. Kita menjual produk tanpa perlu menyimpan stok sendiri, produk dikirim langsung oleh pemasok kepada pelanggan setelah pesanan diterima. 4. Keanggotaan dan program loyalitas. Kita memungkinkan pelanggan untuk menjadi anggota dan menawarkan keuntungan khusus seperti diskon, eksklusif, atau akses awal ke produk. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.